semua kerjaan itu berat, tapi kalau kita kerjain dengan ringan gitu, dengan ikhlas, nggak ada yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Isma Novianti. Keseharian saya berdagang kue apam Bugis Mama Is di Kejaksaan Raya Pondok Bambu, Jakarta Timur. Saya berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan, Kota Pindrang. Pak, jualan ini udah berapa lama, Pak? Sudah 5 bulan lebih. Ide jualan ini sebenarnya dari om saya yang di Bekasi. Dia sebenarnya waktu itu dia baru awal buka ya. Terus saya karena sebentar lagi nggak ada kerjaan karena pandemi kemarin, saya ditawarin untuk jualan kue apam Bugis dari asal kota saya, dari Bugis Makassar. Ya, saya berminat karena kue ini saya lihat peminatnya kan banyak orang tua ya. Dan ya rasanya juga saya coba punya dia enak. Jadi saya coba-coba. Alhamdulillah dari awal saya buka sampai sekarang ramai. Iya. Sebelum saya buka itu saya selalu belajar di rumah. Saya coba. Kita coba lagi gimana supaya lebih enak lagi, lebih empuk lagi. Sebelum buka saya tuh mau udah berapa kali saya coba dulu. Nah, gagal. Ya kalau pertama baru buat sih pernah ya gagal, tapi nggak terlalu ini sih. Cuman kok agak keras, diapain lagi gitu supaya lebih enak lagi, lebih empuk lagi gitu. Kalau awal pertama buka, Mbak, langsung rame apa? Awal pertama buka alhamdulillah langsung rame di sini emang. Karena ini kan dia komplek ya, terus arah pasar, memang itu sampai waktu itu ngantri-ngantri, kita tulis list ya, tulis nama, iya pakai antrian nomor juga. Karena waktu itu kalau nggak pakai begitu susah, kita bingung karena orang banyak banget ya. Kalau sekarang sih ya masih rame sih, cuman nggak seperti awal pertama bukanya sampai orang ngantri-ngantri. Kan waktu pembuatannya itu kan 20 menit ya, jadi agak ngantri. Masih ingat nggak pas pertama kali buka dulu dapat omset berapa? Berapa ya waktu itu 2,5 jutaan per hari. Paling ramenya sampai berapa, Pak? Ember Omsetnya? paling ramean waktu itu maksudnya 2 juta ini hasil bersihnya ya, untung bersihnya ya. Kalau misalnya dari penjualan semua itu bisa 4 juta sampai 5 juta. Itu untuk bersih saya per harinya. Kalau misalkan dapat 4 juta, untungnya 2,5 juta gitu. Ya, jadi misalnya itu setengah dari harga ininya. Setengah dari omset gitu ya? Setengah dari omset kotor gitu? Setengah dari omset kotor. Ini apa nih? Ini dia adonannya diaduk. Ya, diaduk biar gulanya rata. Warnanya cantik banget ya? Ini gulanya lagi dapat agak yang muda ya. Biasanya kita dapat yang coklat. Gula aren. Nah. Sama apa lagi, Bang? Tepung beras, gula aren, dan kawan-kawan. Kawan-kawan. Iya. Ini kalau buat adonan Ibu di rumah? Di rumah? Di rumah. Iya. Ada proses didiamkan dulu nggak? Apa langsung aja? Iya didiemin dulu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya udah habis, kadang-kadang nggak sempet didiemin, udah langsung masak. Cuman agak bantet kuenya. Ini bawa berapa kilo, Bu, sekarang hari Kita ini? satu ember 4 4 ember. kilo? Enggak. Oh, 3 kali 4 berapa tuh? 12. 12 kilo. Hari ini Sore 12 kilo. sore satu di sana jadi 5. Diaduk. Nah, tadi kan ini udah dilumuri minyak nih ya? Iya, supaya nggak lengket. Itu berapa lama nih diamin dulu? Ya kalau ini bisa langsung, cuman kalau kita habis ngisi air harus panas dulu dia supaya nggak bantet kuenya. Kalau dia nggak mendidih airnya, dia bantet kuenya. Ini satu dandang ini cukup berapa, Bu? 35 cup. 35 cup. Iya. Kalau 3 kilo satu ember begini 4 dandang biasanya. 4 dandang. Sebenarnya makanan apam Bugis ini dari mana sih, Pak? Kalau apem itu Betawi juga ada apem ya. Kan kalau orang Bugis itu bilangnya apang, ya. Sebenarnya itu kue apem. Cuman bahasanya apang. Kalau ini kita ciri khas dari Bugis Makassar itu ya begini. Ada perbedaan? Perbedaan mungkin dari ini ya, dari bentuknya ya. Oh, dari Karena mungkin bentuknya agak unik ya. Terbelah itu bilang, oh bentuknya unik Bu. Ya bisa gimana ya? Emang dari sananya. Dari sananya begitu. Dari kampung saya ciri khasnya begitu Mas, saya bilang gitu.
waktu awal jualan gimana Pak? Panik ya, nggak pernah biasa megang kompak. Ya namanya orang baru, ya modal bismillah aja lah ya. Aduh gimana ya, harus bisa, orang udah diajarin kan. Ya kan kalau pertama buka itu kan kita dulu yang ngerjain, bukan orang lain ya. Jadi ya pertama ya agak, saya belum tahu teknik pertamanya tuh, emang saya lupa kompornya tuh harus panas dulu dandangnya. Ntar kalau panas baru diisi, kalau nggak panas diisi tuh dia bantet kuenya. Pertama tuh gagal itu nggak saya jual. Daripada ntar yang baru nyoba kabur, mending saya simpen dulu di kantong baru ntar di rumah. Selama jualan pernah ini nggak sampai nggak habis gitu atau? Pernah lah namanya jualan begini ya. Kalau pertama-tama jualan sih selalu habis, alhamdulillah. Kalau sekarang mungkin karena memang udah agak sepi ya. Paling kalau nggak habis saya bagiin orang. Karena ini adonan nggak bisa disimpan gitu. Kan ada waktunya, jadi saya masak, saya ya bagi-bagiin aja. Berarti nggak bisa buat besok? Nggak bisa. Buat malam pun nggak bisa. Karena kalau saya jualan sore itu, saya buat adonan baru. Jadi kalau nggak ya harus fresh. Kalau misalnya dia nggak habis, saya masak, saya bagi-bagikan orang gitu. Kalau untuk lokasi yang ini di mana sih Pak? Lebih tepatnya? Ini daerahnya. Ini tepatnya daerah Kejaksaan Raya. Dekat patokannya SMP Negeri 51, dekat Pasar Pondok Bambu, Duren Sawit. Di Buaran Raya, depan Konsina. Patokannya? Patokannya di depan toko sepeda, pokoknya depan toko ini, Konsina. Nah, kalau menurut Pak, kalau usaha seperti ini sulit nggak sih? Ya, nggak sulit juga sih. Maksudnya kalau sesuatu yang dikerjain misalnya ini nggak sulit ya. Walaupun sulit ya kalau kita benar-benar tekunin mah mudah ya. Kalau pertama mah sulit ya karena kita baru, aduh nih begini-begini. Tapi kalau udah lama kita kerjain mah, alhamdulillah udah agak ini ya, udah agak lancar, agak gampang gitu. Cuman sulitnya kalau kita di rumah kan ngadon. Masaknya itu lama, itu gula arennya itu masaknya lama. Oh, persiapan dulu di rumah. Iya, kalau malam kan kita masak gulanya. Nggak bisa dimasak pagi, subuh nggak bisa. Karena kan dia lama dinginnya kan. Baru pagi-pagi di mixer adonannya. Begitu. Pas waktu mau buka ini, ada nggak kepikiran nggak takut nggak laku, takut? Itu mah emang saya pikir-pikirin dulu ya. Ini kalau kagak laku gimana ya, modalnya agak lumayan, saya bilang gitu. Makanya tuh ketar-ketir juga ya, tapi aduh bismillah deh kalau dulu pesan almarhum bapak saya, kalau usaha pakai kalau-kalau, ntar kalau misal kerja begini ntar rugi, kalau pakai kalau-kalau mah nggak jalan gitu. Tapi kalau misalnya bismillah aja, kita yakin insya Allah ada rezekinya, ada jalannya, insya Allah ada hasilnya, kata almarhum dulu. Jadi kalau mau kerja ya udah katanya kerjain aja, yang penting yakin apa yang kamu kerjain itu benar, ya udah. Iya kan waktu pertama jualan itu saya cuman kata om saya lumayan nih ininya, tapi saya nggak pernah nanya berapa keuntungannya. Cuman saya lihat dia rame, saya bilang ya saya coba ya, saya bilang ya nggak apa-apa lah saya coba. Alhamdulillah ininya omsetnya lumayan. Walaupun maksudnya dagangan begini saya nggak nyangka ya, dari pertama awal tuh bisa dapat misalnya kayak dapat 2 juta per hari itu lumayan ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya kalau dihitung dari kalau saya kerja sama abang saya sih ya lumayan ini, saya bilang gitu. Kalau hujan gimana Pak? Pakai payung mas, Payung. cuman payungnya nggak dibawa. Tak kira Karena ini kan kita kan jualan pagi, ya enggak lah. Jualan pagi kan masih, kalau jam-jam ini kan masih ini ya. terang. Iya, ya siang juga ya. Kayak apa malah udah gosong kayak gini nih jualan. Kenapa lah, yang penting cari duit ya. Namanya cari duit, belakangan lah itu panas-panas. Mending dapat duit gitu. Yang penting dapat duit aja dulu mas. Ya gak sih, kalau kita mau santai-santai di rumah ngase, gak dapat duit mah ngapain? Resiko kerjaan ya di lapangan kayak gini lah, panas-panasan. Alhamdulillah rame mas ya, terus halal kerjanya. Masih punya orang tua mau dibiayain ya, masih ada kebutuhan, jadi ya harus tetap cari duit lah, semangat cari uangnya. Namanya hidup kan itu berputar ya mas ya, roda kehidupan itu berputar. Pernah ngerasain enak, pernah juga ngerasain susah ya. Dari orang tua, alhamdulillah waktu itu orang tua saya mencukupkan semua kebutuhan saya ya. Ya lambat laun nama kita berumah tangga itu ya ada ininya ya, ada cobaan lah dari itu semuanya. Cuman kan kita nggak harus terpuruk dari itu ya. Cobaan itu hidup mah ada, cuman ya kita jalanin aja. Indah pada waktunya lah nanti lah ya. Sabar gitu.
Ya kalau maksudnya kalau kita dapat kayak cobaan gitu mah sebenarnya lebih, ini ya, kalau saya bilang bagus ya Mas, jadi kita tuh nggak di zona nyaman. Kalau kita udah ngerasain tuh, cobaan atau gimana tuh, kita tuh bisa ngerasain yang namanya rasa syukur gitu. Kalau kita enak terus, keenakan terus, aduh lupa syukur Mas, lupa bersyukur beneran. Kalau kita udah enak, terus kita ada cobaan, terus kita enak lagi, alhamdulillah kita bisa bersyukur dah. Eee, Mbak ada kata motivasi mungkin atau saran dari Mbak kalau kalau mau buka usaha itu harus seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau usaha baca bismillah, yakin sama yang kita kerjain selama itu kita benar dan ya kita juga emang harus, sebelum usaha kita harus mikir-mikir dulu ya, ini gimana perkembangan ininya ya. Jadi tapi, insya Allah kalau kita yakin sama apa yang kita ini, berdoa yakin insya Allah itu ada rezekinya kok, yang kita kerjain. Semua kerjaan itu berat, tapi kalau kita kerjain dengan ringan gitu, dengan ikhlas, nggak ada yang berat. Iya, nggak ada yang berat.